Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cinta yang terbaik adalah saat kamu mencintai seseorang yang membuat akhlakmu semakin indah, ilmumu semakin bertambah, tutur katamu semakin ramah, jiwamu semakin damai, dan hatimu semakin tenang. Dan dia bukan hanya ingin bersamamu di dunia, melainkan juga berusaha agar bisa bersamamu di syurganya. Kamulah takdirku, karya Fitriani Ayu Anwar. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku dikatakan positif hamil, baru kemarin aku muntah-muntah sampai sakit beberapa hari, baru kemarin aku ngerengek minta itu, minta ini itu karena bawaan bayi. Dan baru kemarin perut aku yang segede gaban sekarang udah kempes saja. Waktu benar-benar berjalan sangat cepat. Tak terasa 2 bulan sudah berlalu. Calon anak yang kami idam-idamkan kini sudah hadir di dunia. Jika dulu aku dan Mas Rafka hanya mampu menyentuhnya lewat perutku, menyapanya lewat perutku seolah kami sedang mengobrol dan bercanda bersama. Namun, kini semuanya sudah berubah. Anak kami sudah hadir dalam wujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Kini kami sudah bisa memeluk tubuhnya, menciumnya, menyapanya secara langsung, bermain dan juga bercanda bersama. Suara tangis bayi terdengar dari arah kamarku, mengagetkanku yang sedang memasak untuk makan siang. Aku memanggil Bi Imah untuk melanjutkan masakanku. Lantas segera pergi menuju kamarku. Sesampai di kamar, aku melihat bayi laki-laki mungil itu sedang menangis. Aku tersenyum lalu membawanya ke dalam gendonganku. Aku menimbang-nimbang bayi yang tak lain adalah putraku. Anak Umi yang ganteng dan soleh ini udah bangun ya, ucapku sambil mengelus-elus keningnya. Utu, kamu haus sayang? Iya, Yusufnya Umi haus. Aku terus berbicara tetapi putraku itu tetap saja menangis. Berniat membuatnya terdiam, aku memberikannya ASI sepertinya anakku ini sedang kehausan. Tangisnya reda, benar dugaanku. Anakku yang ganteng dan soleh ini sedang haus. Buktinya setelah diberikan ASI, tangisannya mulai mereda. 2 bulan yang lalu aku telah melahirkan anak pertamaku dan Mas Rafka yang telah kami beri nama Muhammad Yusuf Al-Faizan. Dengan besar harapan anak kami menjadi seorang anak yang soleh. Aku dan Mas Rafka berharap semoga anak kami ini menjadi anak yang selalu taat di jalan Allah. Anak yang bisa membanggakan kami. Masya Allah, anak Umi pintar banget sih. Udah gak nangis lagi, ujarku seraya tersenyum. Aku mengusap pelan dahi Yusuf menggunakan jari telunjukku dan sesekali memberikannya kecupan hangat. Aku terus menimang-nimang Yusuf dan sesekali mencium pipi gembul miliknya. Yusuf sesekali tersenyum saat aku melantunkan sholawat untuknya. Aku dan Mas Rafka sudah terbiasa melantunkan sholawat untuk Yusuf. Bahkan setiap hari, aku dan Mas Rafka selalu mendengarkan murotal Al-Quran untuk Yusuf dengan harapan besar semoga kelak Yusuf menjadi anak yang senantiasa bersholawat dan semoga Yusuf menjadi anak yang mencintai Al-Quran. Aku sangat berharap semoga kelak Yusuf menjadi seorang penghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Semoga Yusuf juga menurunkan bakat abinya, memiliki suara yang merdu, menjadi laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab seperti abinya. Perlahan Yusuf mulai menutup kembali kedua matanya, tidur dengan nyenyak ditemani dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Aku tersenyum saat menatap wajah damai itu tertidur. Masya Allah, kesayangannya Umi dan Abi. Sehat selalu sayang, Umi dan Abi sangat menyayangimu, ujarku seraya tersenyum lalu mengecup pelan kening Yusuf. Aku meletakkan kembali Yusuf di tempat tidurnya. Aku terus menatap wajah mungil itu, menatap wajah tenang dan damai.
Aku masih tak percaya kini aku menjadi seorang istri, bahkan seorang ibu. Rasanya baru kemarin aku bermain petak umpet. Rasanya baru kemarin aku main kelereng, main lari-larian, main sepeda. Rasanya baru kemarin aku bermanja-manja dengan Umi dan Abi. Rasanya baru kemarin masa kecilku dimulai. Namun sekarang semuanya telah berbeda. Aku tidak lagi memainkan permainan masa kecilku dulu. Tugasku kini sudah berbeda. Kini aku bertugas menjadi seorang istri untuk Mas Rafka dan menjadi seorang ibu untuk Yusuf. Kalian juga pernah gak ngerasa kok cepet banget, waktu cepet banget, padahal baru kemarin kecil, sekarang udah remaja atau dewasa aja? Pernah? Oke, kita sama. Masya Allah, sungguh indah takdirmu ya Allah. Aku masih asik mengamati Yusuf, menatap wajah damai milik putraku. Terlalu asik dengan Yusuf membuatku tidak menyadari kehadiran Mas Rafka. Assalamualaikum, ucap Mas Rafka. Waalaikumsalam, jawabku kemudian mencium punggung tangan Mas Rafka, menyambut kedatangan suamiku itu. Mas Rafka datang dengan wajah sumringah. Ia mendaratkan kecupan mulus di keningku, membuatku tersenyum manis. Kamu tumben pulang jam segini, ucapku. Aku kangen sama Yusuf, ujarnya sambil beralih menatap Yusuf. Ia mencium Yusuf berkali-kali. Mas Rafka tersenyum menatap Yusuf. Kamu adalah bukti cinta Abi dan Umi, ujarnya kemudian mencium pipi gembul Yusuf. Aku tersenyum melihat Mas Rafka sangat bahagia dengan hadirnya Yusuf. Mas Rafka benar bahwa Yusuf adalah bukti cinta kami. Kehadiran Yusuf membuat hidup kami semakin lengkap dan juga semakin bahagia. Semakin hari rumah tangga kami semakin harmonis. Walaupun kami sudah mempunyai anak, hal itu tidak merubah sedikit pun sikap baik dan manis Mas Rafka. Justru semakin hari suamiku itu semakin manis saja. Ia selalu bersikap romantis padaku. Tutu, anak Abi udah tidur. Mas Rafka menoel-noel pipi Yusuf. Aku menatap Yusuf yang sudah tertidur dengan pulas di tempat tidurnya. Tetapi hal itu tidak membuat Mas Rafka berpaling sedikit pun dari wajah sang anak. Kamu kangennya sama Yusuf doang? Mas Rafka menganggukkan kepalanya. Iya, terus kangen sama siapa lagi? Jawabnya tanpa menatap ke arahku. Aku mendengus, padahal dari tadi aku sudah sangat menunggu kepulangan suamiku itu. Bisa-bisanya dia berkata kalau dia hanya kangen sama Yusuf. Kamu gak kangen sama aku? Enggak. Mendengar jawabannya yang begitu singkat, padat dan jelas, itu membuatku refleks mencubit lengannya. Kok gitu sih, masa kamu gak kangen sama aku? Sahutku kesal. Mas Rafka mengadu kesakitan. Ia menegakkan tubuhnya lalu berbalik menatap ke arahku. KDRT, biarin deh. Aku menjulurkan lidahku dengan kedua tangan yang dilipat di depan dada. Mas Rafka menyentil pelan bibirku. Mirip guguk. Kamu mirip nyet-nyet. Mas Rafka tertawa kecil. Ia merentangkan tangannya lalu memelukku. Tutu, kesayangannya aku. Aku mendorong dada Mas Rafka. Geli. Mas Rafka tertawa terbahak-bahak. Tapi serius loh, aku kangen juga sama kamu. Aku menggulung senyum. Beneran? Mas Rafka mengangguk. Iya cantik, aku kangen banget sama istriku tercinta ini, ucapnya sambil mencubit kedua pipiku dengan gemas. Aku tersenyum kemudian melangkah maju ke arah Mas Rafka. Aku sedikit berjinjit lalu mengecup pipi Mas Rafka. Mas Rafka tersenyum. Satunya lagi dong, ujarnya sambil menepuk pipi kirinya. Aku mengangguk kemudian berjinjit. Belum sempat aku mengecup pipi Mas Rafka, Mas Rafka sudah lebih dulu mengangkat tubuhku, membuatku spontan memeluk leher Mas Rafka. Mas Rafka terkekeh, biar gampang nyiumnya. Aku terkekeh geli. Mas Rafka ada-ada saja. Aku menggeleng kecil, kemudian mencium pipi kiri Mas Rafka. Udah, sekarang turunin, ujarku pada Mas Rafka. Mas Rafka menggeleng, gak mau. Kan udah aku cium lagi banyak-banyak. Capek dong. Ya udah kalau kamu capek biar aku aja,
ujarnya membuatku terkekeh-kekeh. Benar saja, Mas Rafka langsung menciumku berkali-kali. Dia mencium setiap inci dari wajahku. Mas Rafka memang segemas itu. Ia selalu bisa membuatku bahagia dan tertawa. Dia selalu bisa membuatku merasa menjadi perempuan yang paling bahagia di dunia ini. Terakhir, cup. Mas Rafka mengecup bibirku dengan singkat, membuatku tersenyum lebar. Ya udah, sekarang turunin. Mas Rafka menggeleng. Gak mau, maunya gendong kamu terus, gimana dong? Aku berat sayang, ujarku setengah merengek. Mas Rafka menggeleng. Siapa bilang? Aku barusan. Kamu gak berat sayang, malah kamu ringan kayak triplek, ujarnya lalu tertawa. Aku mendengus menatapnya datar. Bisa-bisanya ia mengejekku. Ih, aku mencubit kesal hidung mancungnya. Nyebelin. Aku mengacak-acak rambut Mas Rafka, membuat rambutnya menjadi berantakan. Berantakan sayang, ujarnya sambil memanyunkan bibirnya. Aku terkekeh geli. Mas Rafka sangat menggemaskan. Ya udah, makanya turunin aku. Mas Rafka mengangguk. Baik Tuan Putri, ujarnya kemudian menuruti perintahku. Aku berdiri di hadapannya sembari merapikan pakaianku. Mas Rafka ada-ada saja menggendongku selama itu. Kuat juga. Aku mencintaimu. Aku mengulas senyuman. Aku tahu itu. Kamu jangan pernah tinggalin aku ya. Aku gak mungkin ninggalin kamu. Bisa dapatin hati kamu itu bukan hal yang mudah. Aku udah berjuang keras supaya kamu bisa cinta sama aku. Gak lucu banget kalau aku tiba-tiba nyerah dan ninggalin kamu. Aku terkekeh pelan setelah mengatakan itu. Karena memang benar adanya. Tidak pernah terpikir olehku untuk meninggalkan Mas Rafka. Sesulit itu kamu berjuang supaya bisa dapetin hati aku. Aku mengangguk. Suka duka aku lewatin supaya bisa dapetin hati kamu. Tawa dan tangis aku rasakan saat berjuang agar dicintai olehmu. Banyak kesedihan dan penderitaan yang aku hadapi saat berusaha dapatin cinta kamu. Tapi kamu harus tahu, kalau aku gak pernah sedikit pun berpikir untuk menyerah. Aku pernah lelah, marah, bahkan kecewa sama kamu. Tapi aku gak pernah menyerah. Aku gak pergi bahkan ninggalin kamu. Karena aku percaya kalau kamu adalah jodohku. Kamu adalah laki-laki yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjagaku. Aku menjeda ucapanku menatap manik-manik mata Mas Rafka dengan begitu lekat. Karena aku percaya bahwa kamulah takdirku. Mas Rafka tersenyum mendengar ucapanku. Tangannya bergerak mengelus-elus kepalaku. Mas Rafka menggenggam tanganku. Makasih karena kamu udah mau memperjuangkan aku. Makasih untuk bisa dapetin aku. Makasih karena kamu gak pernah menyerah untuk bisa dapetin aku. Maaf udah buat kamu sedih, takut, sakit, marah, bahkan kecewa. Aku minta maaf pernah menjadi laki-laki yang jahat. Maaf pernah menjadi laki-laki pengecut yang biasanya cuma nyakitin hati kamu. Maaf untuk semua sikap burukku. Dan terima kasih untuk semua sikap baikmu. Mas Rafka menghela napas sejenak. Sekarang giliran aku yang memperjuangkan kamu. Sekarang giliran aku yang berjuang untuk membahagiakan kamu. Sekarang dan selamanya, izinkan aku untuk selalu membahagiakan Kila. Aku tersenyum dengan air mata yang perlahan menetes. Aku langsung berhamburan ke dalam pelukan Mas Rafka. Aku sangat mencintaimu, Mas. Mas Rafka membalas pelukanku, mengelus-elus punggungku. Sesekali Mas Rafka mencium puncuk kepalaku. Aku juga sangat mencintaimu, Kila. Aku mengurai pelukan menatap Mas Rafka sambil tersenyum manis. Mas Rafka meraih tanganku. Sayang, tadi kan Yusuf udah disayang-sayang. Iya, terus? Sekarang giliran aku kan ya? Giliran apa? Tanyaku bingung. Sontak aku memekik saat Mas Rafka tiba-tiba saja mengangkat tubuhku. Disayang-sayang. Mas Rafka mencium pipiku. Aku spontan memeluk leher Mas Rafka. Nakal ih. Mas Rafka tertawa membuatku ikut tertawa. Tawa kami reda, terutama aku. Aku langsung terdiam
saat Mas Rafka tiba-tiba saja mendekatkan wajahnya pada wajahku. Aku menelan ludahku, jarak kami begitu terlalu dekat. Hidungku dengan hidung Mas Rafka bersentuhan, membuat jarak kami semakin dekat. Aku mencintaimu dan menyayangimu, Kila. Aku tersenyum. Aku juga mencintai dan menyayangimu, Mas Rafka. Kamulah takdirku, batinku, dan Mas Rafka bersamaan. Selesai. Thank you for watching.